Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutianti Kamelia dari Universitas Pancasakti Kampus C dengan NIM 39224500037 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini akan menjelaskan tentang memori. Memori, karakteristik memori ini di sini ada 6. Yang pertama kapasitas, yang kedua satuan transfer, yang ketiga metode akses, yang keempat kinerja, 5 tipe fisik, dan 6 karakteristik fisik. Nah, secara garis besarnya memori dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu memori utama dan memori pembantu. Nah, kalau teman-teman perhatiin gambarnya di sini kan memori ada dua ya, memori utama dan pembantu. Kalau utama itu kayak ya memori internal itu berupa kayak RAM, terus kalau eksternalnya kayak ROM, change. Habis itu kalau misalkan untuk memori pembantunya di situ ada kayak disk, floppy dan RAM dan lain-lainnya. Nah, kalau kita mulai dari kapasitas, yang pertama kapasitas dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte itu 8 bit atau word. Panjang word yang umum itu ada 88, 16, 32 ya. 64 juga ada. Kayak ini cuma salah satunya aja untuk kapasitas pada memori. Lalu setelah kapasitas ada satuan transfer. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dan keluar dari modul memori. 3 konsep dalam satuan transfer ini. Yang pertama ada word. Ukuran word itu biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan dan panjang instruksi. Terus habis itu ada addressable unit. Pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word hubungan antara A, panjang A suatu alamat, dan jumlah n addressable unitnya adalah itu 2A sama dengan n. Terus habis itu ada unit of transfer, adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan dalam memori pada suatu saat. Lalu yang ketiga ada metode akses. Terdapat 4 jenis metode, yaitu yang pertama ada sequential access memory, diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut dengan record. Yang kedua ada direct access. Direct access ini meliputi shared write atau write mechanism. Setiap blok dan record memiliki alamat-alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Lalu yang ketiga ada random access. Waktu untuk mengakses lokasi tertentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Lalu yang keempat yang terakhir ada asosiatif. Sebuah word dicari berdasarkan isinya, bukan berdasar pada alamat. Metode sequential access dan direct access biasanya dipakai pada memori pembantu. Metode random access dan asosiatif biasanya dipakai di memori utama. Lalu selanjutnya ada kinerja. Pada memori utama terdapat 3 buah parameter untuk kerja. Yang pertama access time. Bagi RAM, access time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Bagi non-RAM, access time adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Lalu yang kedua ada memory cycle time. Terdiri dari access time ditambah dengan waktu tambahan yang diperlukan transient agar hilang pada saluran signal untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Lalu ada juga yang ketiga transfer rate. Transfer rate ini adalah kecepatan data agar dapat ditransfer ke unit memori. Untuk ditransfer dari memori pada RAM, transfer rate ini 1 dibanding waktu siklus bagi non-RAM terhadap hubungannya. Lalu selanjutnya yang kelima ini ada tipe fisik. Memori utama dikemas dalam bentuk chip IC. 2 jenis umum yang digunakan saat ini adalah memori semikonduktor yang memakai teknologi LSI dan VLSI. Nah, untuk karakter fisiknya, pada memori volatile informasi akan hilang apabila daya listrik dimatikan. Nah, untuk non-memori volatil, informasi tetap tersimpan meskipun daya listrik dimatikan. Nah, ini tuh banyak banget sebenarnya untuk tipe-tipe memori, bisa tergantung dengan kategori-kategorinya, tapi di sini saya akan menjelaskan salah satunya. Nah, salah satunya ini adalah RAM, yaitu Random Access Memory. RAM diakses melalui alamat. Semua lokasi yang dapat dialamati dapat diakses secara acak atau random, dan dibutuhkan waktu akses yang sama tanpa
bergantung pada lokasi fisiknya di dalam memori. Terdapat dua jenis RAM, yaitu statistik dan dinamik. Kalau RAM dinamik ini disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Kalau yang RAM statik ini menyimpan nilai-nilai biner dengan mengumpulkan konfigurasi. Nah, kalau yang statik ini menyimpan nilai biner dengan menggunakan konfigurasi gerbang logika yang flip-flop. Kurang lebih mohon maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.